Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, tidak ada, berarti masuk semua ya. Ya, begini anak-anak, kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanahku ayah. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hidup rukun di rumah. Ibu bertanya, apakah kalian hidup rukun di rumah? Contohnya seperti ini. Kalian mempunyai adik atau kakak, apakah di rumah bertengkar dan saling berbagi? Nah, hari ini kita akan mempelajari hidup rukun dengan materi ini. Yang pertama diharapkan siswa mampu menyebutkan dan mengungkapkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita atau teks percakapan. Yang kedua, siswa mampu menyatakan kumpulan objek dan menuliskan lambang bilangan sampai dengan 999. Yang ketiga, siswa mampu membedakan dan menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada 4 gambar yang menunjukkan hidup rukun. Gambar pertama adalah ketika Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Gambar kedua menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Gambar ketiga menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Gambar keempat menunjukkan ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara menjaga kerukunan di rumah. Nah, coba kalian perhatikan bacaan berikut. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Udin dan Mutiara berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Apakah kata yang kalian tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Ternyata ada.
kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita mempunyai buah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Apakah anak-anak tahu apa ungkapan artinya? Oh, belum tahu. Oke, Ibu jelaskan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya ya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan bukan artinya tangan kita ada buahnya, tapi arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati, bukan artinya hati kita ada buahnya, tetapi artinya buah hati adalah anak atau bisa juga anak kesayangan. Begitu anak-anak. Jadi ungkapan ada artinya. Nah, di sini Ibu punya contoh kalimat. Yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Yang kedua, Dio adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Dio adalah anak orang tuanya. Di sini ada percakapan antara ayah, Udin, dan Mutiara. Kalian bisa melanjutkan percakapan tersebut. Lihat di sini ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Dan Udin dan Mutiara seperti apa ya? Mungkin si Udin berteriak, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Lalu Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Mungkin kalian mempunyai jawaban yang berbeda. Boleh kalian diskusikan dengan teman sebangku ya. Lalu jika sudah selesai bisa ditampilkan di depan kelas. Nah, di sini ada 4 rak buku. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayah di rak buku. Yang kedua, perhatikan susunan buku di rak. Yang ketiga, buku-buku tersebut tersusun rapi. Yang keempat, berapa banyak buku di dalam rak tersebut. Yang kelima, bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya. Nah, anak-anak di rumah punya buku bacaan? Coba kalian hitung berapa buku bacaan kalian. Coba perhatikan, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 50-an guru punya 50 buku yang Udin dan Mutiara susun. Satu susunan jumlahnya 10. Kalau 5 susun buku jumlahnya ada 50. Lalu ditambah lagi susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyaknya bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyaknya buku ada 57. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini Ibu susunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku itu isinya 10. Maka 10 kelompok buku jumlahnya ada 100 buku. Ayo kita coba jumlahkan. Ini 10 tambah 10 sama dengan 20. 20 tambah 10 sama dengan 30. 30 ditambah 10 sama dengan 40. 40 ditambah 10 sama dengan 50. 50 ditambah 10 sama dengan 60. 60 ditambah 10 sama dengan 70. 70 ditambah 10 sama dengan 80. 80 ditambah 10 sama dengan 90. 90 ditambah
10 sama dengan 100. Maka satu kelompok ini ada 100. Contohnya, anggap satu stik es krim adalah satu satuan. Dan anggap satu stik es krim sedang adalah 1 puluhan. Dan anggap ini satu stik besar es krim 100-an. Contoh, di sini ada stik es krim ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu stik es krim besar ratusan. Ada 1, 2, 3. Maka nilainya ada 300. Kita lihat di stik es krim sedang puluhan ada 1, 2, 3. Maka nilainya ada 30. Kita lihat di stik es krim kecil satuan ada 1, 2, 3. Maka nilainya 3. Kita jumlahkan menjadi 333. Contoh lain, coba kalian amati gambar berikut. Di sini ada gambar kubus. Satu kubus dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, perhatikan ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan jika ada 10 bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Maka ini digambarkan 100. Kalau di bawah ini ada berapa ya? Kita lihat kubus di bawah ini ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ada satu kubus ratusan seperti ini, maka nilainya 100. Lalu di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Lalu di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya 8. Jika digabungkan ada 138. Cara menulisannya 138 seperti ini. Jadi bila dibaca 138. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Ibu punya bilangan 145. Itu salah membacanya anak-anak. Cara membacanya yang benar, angka 1 di sini menepati ratusan, angka 4 menepati puluhan, angka 5 menempati satuan. Jadi cara membacanya 145. Berikutnya 205. Apakah seperti itu membacanya? Tidak anak-anak. Angka berapa yang menempati ratusan? Ya, angka 2. Lalu adakah puluhannya? Ya, puluhannya angka 0. Lalu satuannya angka 5. Lalu bagaimana cara membacanya? 205. Karena puluhannya 0, maka tidak dibaca 205. Tidak, tetapi 205. Sekarang kita belajar menulis bilangan. Ada bilangan 200, maka ditulis 200 berarti ada 3 angka. 2 kita tetapkan di depan sendiri. Ratusan berarti nolnya ada 2.
Jadi penulisannya seperti ini. Lalu ada 503, maka dituliskan 50 pasti di awal. Apakah ada puluhannya? Tidak ada, maka kita ganti dengan angka 0. 3 itu adalah satuan, maka letaknya paling belakang. Jadi penulisannya seperti ini. Mutiara gemar membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, dalam buku nyanyian terdapat lagu Pramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nyanyiannya seperti ini. Nah, dalam buku Nyanyian Mutiara ada lagu ini. Coba kalian berlatih untuk menyanyikannya ya. Coba perhatikan dalam lagu Pramah dan Sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Lalu kerjakan soal berikut ya. Beri tanda titik pada bagian yang dan beri tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Belajar tentang ungkapan, menyatakan objek dan menulis lambang bilangan, dan membedakan dan menampilkan panjang pendek bunyi. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Oke, kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, betul sekali anak-anak. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bersama bahwa ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya seperti tadi, apakah masih ingat? Ya, betul sekali. Contohnya buah tangan, artinya oleh-oleh. Satu kubus satuan, dan jika kubusnya ada 10 maka dianggap satu kubus puluhan, dan jika kubus puluhan jika ada 10 maka bisa diganti dengan satu kubus 100. Pada lagu Pramah dan Sopan ada yang dinyanyikan pendek dan dinyanyikan panjang. Jika dinyanyikan pendek diberi tanda titik, dan jika dinyanyikan panjang ditandai dengan garis. Nah, anak-anak, mengenai pembelajaran hari ini dapat dipahami? Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Oke, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua. Dimohon anak-anak untuk membaca materi atau mencari materi pembelajaran yang akan dipelajari minggu depan. Baik, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar di rumah dan juga jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.